Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursa Aitri. Nah teman-teman, gimana untuk kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gimana juga ya untuk persiapan ujian kompetensinya? Pastikan ya teman-teman sudah banyak persiapan dan sudah banyak latihan-latihan soal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman, untuk video kali ini Aitri mau bahas keperawatan manajemen. Nah, dimana soal gadar ini adalah soal-soal yang paling sering muncul ya di setiap ujian kompetensi. Pasti soal ini pasti keluar nih di soal ujian kompetensi. Jadi pastikan teman-teman juga mengikuti beberapa video Aitri lainnya di dalam channel ini. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja beberapa video-video yang ada di channel Aitri. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal pertama. Soal yang pertama, tipe kepemimpinan yang diterapkan perawat. Seorang perawat ditugaskan untuk mengelola unit stroke di rumah sakit kota besar. Pendekatan yang diterapkan dalam mengelola unit tersebut dengan mengajak bawahannya untuk partisipatif dengan keyakinan bahwa semua anggota staf dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pengembangan tujuan unit. Nah, di sini itu kata kuncinya adalah dia melakukan pendekatan, berarti pemimpinnya itu pendekatan dengan mengajak para bawahannya untuk partisipatif, artinya bawahannya itu ada komunikasi dua arah di sini antara si pemimpin dengan si bawahannya. Makanya tipe gaya kepemimpinan yang diterapkan pada kasus ini adalah sih demokratik ya. Kalau autokratik itu adalah komunikasi satu arah di mana keputusan itu hanya ada pada si pemimpinnya yang memang tidak bisa diganggu gugat gitu. Kemudian kalau paternalistik itu adalah pemimpin yang dia bersifatnya itu kayak ke bapak-bapakan yang dia melindungi, mengayomi, menolong anggota bawahannya itu. Kemudian kalau si Lysis, nah kalau Lysis ini dia menyerahkan tugas aja gitu ke bawahannya, jadi si pemimpinnya ini hanya untuk mengevaluasi kerjaan dari si bawahannya. Kemudian kalau transformasional ini dia sifatnya itu dia menuntut anggota bawahannya itu ya harus sesuai dengan dari si pemimpin ini, tapi dia menekankan pada kegiatan untuk yang pemberdayaan yang dia jangka waktu yang panjang atau di dalam suatu organisasi. Jadi di sini lebih tepatnya itu jawabannya adalah yang demokratik, karena di sini ada komunikasi dua arah antara si pemimpin dengan bawahannya, di mana bawahannya itu diberikan untuk berpartisipasi. Oke, next soal yang kedua. Di sini itu ditanyakan tentang tingkat ketergantungan pasien. Jadi di sini seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat dengan diagnosis typhoid fever. Kesadaran kompos mentis, pasien terpasang infus RL pada tangan kiri, makan minum mandiri, BAB BAK di kamar mandi dengan bantuan, kebersihan dirinya juga dibantu. Nah, jadi kalau tingkat ketergantungan pasien itu dia ada dua teori, ada dia menurut si Douglas dan menurut dari Hansen, di mana teori untuk tingkat ketergantungan pasien menurut si Douglas itu terbagi atas 3. Ada perawatan mandiri, kemudian yang kedua perawatan parsial, yang ketiga adalah perawatan total. Di mana kalau perawatan mandiri itu artinya pasiennya mengerjakan secara mandiri, BAB BAK-nya dilakukan mandiri, kebersihan dirinya juga sendiri, makan dan minumnya dilakukan sendiri. Tapi kalau untuk parsial itu dia yang sebagian dibantu gitu, misalnya makan dan minumnya dilakukan mandiri, BAB BAK-nya dia dibantu, kebersihan dirinya dibantu gitu, atau sebaliknya. Dan dimana misalnya kalau pada pasien yang parsial ini dia biasa terpasang infus, kateter, NGT. Nah kita kan kalau misalnya pada pasien yang dia dengan pemasangan NGT kan kita harus memberikan bantuan ya untuk pemberian makannya.
Dan untuk perawatan yang total itu berarti semua kebutuhan pasiennya itu dibantu. Jadi ini adalah pasien yang dia dalam keadaan penurunan kesadaran atau pasien yang bed rest total yang semua kebutuhannya itu kita bantu. Jadi di kasusnya ini dia makan minumnya itu kan dilakukan sendiri, tapi dia BAB, BAK-nya dan kebersihan dirinya itu dia dibantu. Tapi dia dengan kesadaran yang komposmentis ya. Makanya dia jawabannya adalah yang B, yang parsial. Oke, next untuk soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga ini adalah penugasan utama pada kasus di atas. Jadi kepala ruangan menyuruh nurse A membagi obat, nurse B ditugaskan membawa obat ke lab, dan nurse C ditugaskan untuk menyiarkan obat melalui parental. Nah, jadi di sini itu dia jawabannya adalah yang fungsional, dimana kalau penugasan itu pada fungsional berarti perawatnya itu bertugas sesuai dengan fungsinya. Ya, misalnya contohnya nurse A dia membagi obat, jadi dia sesuai dengan fungsinya gitu, yang lebih spesifik untuk pekerjaannya. Nah, kalau untuk yang primer, jadi kalau primer ini dia itu perawatnya bertanggung jawab penuh pada satu pasien, dimana selama 24 jam mulai pasiennya itu masuk sampai pasiennya itu pulang, tetap satu perawat itu yang bertanggung jawab gitu. Tapi kalau untuk yang tim berarti dia per kelompok ya, dibagi, misalnya ada tim A, tim B, tim C gitu. Kemudian kalau nah itu aja sih, kalau sekunder dan tersier itu tidak ada ya sebagai penugasan utama pada metode asuhan keperawatan. Oke, next soal yang keempat. Jadi soal yang keempat ini ditanyakan terkait fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan. Seorang kepala bidang keperawatan sedang menyusun kebutuhan tenaga perawat yang ada di rumah sakit. Dari hasil analisa, kebutuhan tenaga akan banyak memerlukan perawat baru dikarenakan banyak yang sudah mendekati pensiun. Nah, jadi kita ini kan dia terkait dengan kebutuhan tenaga atau rekrutmen ya, karena sudah banyak yang mendekati pensiun, jadi dia memerlukan perawat baru. Ini dia jawabannya adalah pengaturan staf, karena pengaturan staf itu dia lebih pengaturan kepegawaiannya gitu. Kemudian kalau yang pengarahan, jadi kalau pengarahan ini dia adalah yang actuating atau directing. Itu adalah pengarahan, berarti kita menggerakkan atau kita mengajak orang-orang untuk misalnya untuk pelatihan atau mengikuti seminar yang lebih dia mengupgradekan diri, yang untuk menambah skill dan ilmu. Kemudian kalau perencanaan berarti kita planning ya. Planning itu berarti menyusun kegiatan, misalnya kita mau melakukan program imunisasi, berarti apa aja rencana-rencana yang perlu dipersiapkan. Kemudian kalau pengendalian, berarti pengendalian itu adalah controlling itu mengawasi apakah pekerjaannya itu sesuai dengan aturan kebijakan gitu, jadi kita hanya mengawasi. Kemudian kalau pengorganisasian atau organizing, kalau organizing itu dia yang berhubungan dengan struktural, misalnya Katim itu tugasnya apa, jadi lebih ke job desk, Katim, Karu, pelaksananya gitu ya, lebih ke struktural.